Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di video pembahasan soal P3K Guru Kimia. Pada video kali ini kita coba akan bahas mengenai penentuan persen kadar suatu senyawa di dalam suatu cuplikan atau sampel. Oke, kita lanjut aja ke soalnya. Diabetes adalah suatu gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia kronik dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, protein akibat kerusakan sekresi insulin, kerja dari insulin, atau bisa keduanya. Ini dikutip dari Grandy Maiden Holdsworth 2012. Berdasarkan penelitian BPOM, masih ditemukan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat atau BKO yang tidak berbahaya. Salah satunya adalah jamu diabetes. BKO yang ditambahkan ke dalam jamu adalah senyawa glibenclamid. Jadi ini molekular formulanya. Senyawa ini berasal dari golongan sulfonilurea yang hanya digunakan untuk mengobati individu dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Suatu sampel jamu diabetes bubuk seberat 7,84 gram direaksikan dengan 2,3 dikloro, 5,6 disiano, 1,4 benzoquinone (DDQ) sehingga membentuk kompleks glibenclamid (DDQ) dengan Mr721 seberat 5,15 gram. Tentukan berapa persen kadar glibenclamid di dalam jamu diabetes tersebut. Jadi pertanyaannya sih ini ya, persen glibenclamid di dalam sampel jamu diabetes tersebut. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman atau rekan-rekan menemui soal seperti ini bisa kita pecah aja nih hal-hal yang pentingnya mulai dari sini nih. Nah, lalu setelahnya tuliskan yang diketahui dari soal. Di mana diketahuinya itu adalah di sini masa sampel jamu. Nah, hati-hati ini bukan masa glibenclamidnya tapi masa sampelnya atau cuplikannya itu 7,84 gram. Lalu di sini apalagi yang kita ketahui? Oh, di sini ada molekular formula dari glibenclamidnya. Nah, ini biasanya merujuk kepada nanti penentuan MR dari glibenclamid. Ini kita tulis dulu aja. Lalu di sini apalagi yang kita ketahui? Di sini ada MR dari glibenclamid DDQ atau kita singkat GLI-DDQ. Itu MR-nya 721 gram per mol. Lalu ada siapa lagi di sini? Ada beratnya, massa dari GLI-DDQ. GLI-DDQ itu 5,15 gram. Oke, selanjutnya seperti apa? Coba yang pertama kita cari dulu MR dari glibenclamidnya. Nah, di sini berarti kalau kita mencari MR, ada 23 dari AR karbon, terus ditambahkan 28 dari AR hidrogen, lalu ada 1 AR dari klorin, lalu ada berapa ini? 5 ya, 5 apa 3? Oh sorry, ini 3, ada 3 AR dari nitrogen, lalu ada apa lagi? Ada 5 dari AR oksigen, dan ada 1 AR dari sulfur. Oke, coba kita hitung, berarti ini tinggal 23 kita kalikan dengan 12, lalu di sini 28 dikalikan dengan 1, di sini 1 dikalikan 35,5, lalu di sini 3 dikalikan dengan 14, lalu di sini 5 dikalikan 16, lalu di sini adalah 1 dikalikan dengan ARS yaitu 32. Nah, ini untuk AR-nya yang saya kasih kurung masing-masing dari unsurnya. Air unsurnya. Oke, langsung kita eksekusi. Berarti 23 kali 12 itu 276, ditambah 28, ditambah 35,5, ditambah 42, ditambah 80, ditambah 32, hasilnya itu adalah 493,5. Ini untuk MR dari glibenclamidnya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Ini kita bisa tuliskan dulu reaksinya. Tidak perlu menuliskan molekul formula, kita kasih inisial aja. Misalkan di sini si sampel, terus kita reaksikan dengan DDQ, lalu menghasilkan si kompleks dari GLI-DDQ. Nah, biasa kita tulis MRS. Nah, di S atau di sisa atau di timbang, nah itu terdapat GLI dan DDQ sebanyak 5,15 gram, di mana MR-nya adalah 721. Nah, berarti ini bisa kita tarik ke atas ke reaksi, di mana 5,15 per 721. Karena ini koefisiennya 1:1, maka kita bisa tuliskan nilai ini ke setiap R dari masing-masing reaksi. Berarti ini 5,15 per 721, ini pun 5,15 per 721. Nah, kita fokus ke dalam cuplikannya atau sampelnya. Nah, di dalam reaksi, nah ini reaksi ada 5,15 per 721 mol.
Ini merepresentasikan si gliben klamid di dalam sampel yang bereaksi semua. Jadi di dalam sampel itu ada gliben klamid yang semuanya bereaksi. Itu representasinya dari nilai mol di reaksi. Sementara untuk si sisa ini si sisa. Kalau sisa ini adalah sampel lain atau senyawa lain dari dalam sampel. Senyawa selain gliben klamid di dalam sampel. Nah, maka dari itu kita langsung aja sebenarnya. Langsung aja itu untuk mencari massa, itu gram dari gli itu akan sama dengan mol dikalikan dengan mR. Gitu kan. Molnya kita udah dapat 5,15 per 721 dikalikan mR-nya adalah 493,5. Ini teman-teman bisa hitung nilainya itu setara dengan 3,52 gram. Nah, kita dapat massa dari glinya atau gliben klamidnya 3,52. Selanjutnya untuk menentukan persen gliben klamid itu langsung aja massa dari gliben per massa dari sampel atau cuplikan dikali 100%. Maka dari sini kita dapat 3,52 dibagi massa sampelnya itu adalah 7,84 ya. 7,84 dikali 100%. Maka jawabannya mendekati 44,89%. Jawaban yang A. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan komen, dan share ke rekan-rekan yang lain yang membutuhkan. Jika ada yang mau ditanyakan atau request soal, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.